Oke, nah ini berikut ini adalah daftar bahan bedah kitab Wahyu, BKW, ya. Bedah kitab Wahyu pasal 1 sampai 3. Nah, Bapak Ibu, agenda kita itu ada 4 yang akan kita bahas, yang kita lihat dalam daftar bahan ini, yaitu dari Alkitabnya, terus dari surveinya, terus dari tafsirannya, dan juga kita akan melihat simbol-simbolnya. Nah, kita lihat terlebih dahulu Alkitabnya. Kenapa ini menjadi yang penting? Karena memang harus kita baca Alkitab. Kita kan sedang melakukan bedah kitab. Kalau kita nggak membaca Alkitab, ya bukan membedah Alkitab namanya. Kita untuk membaca Alkitab bukan hanya membaca. Di zaman sekarang ada 4 hal kita bisa baca, kita bisa dengar, kita juga bisa nonton, dan semua terangkum dalam Badinu juga, ya. Kita melihat dulu baca Alkitab. Baca Alkitab tentunya Bapak Ibu sudah laksanakan dan juga sudah menggunakan beberapa baik aplikasi Alkitab tertulis, juga bahkan situs-situs yang berisikan teks Alkitab, seperti salah satunya yaitu nih dari Sabda. Bapak Ibu ini bisa baca dan juga bahkan belajar di situs yang sama, dari situs Alkitab Sabda. Karena ini mudah, ya, ada catatan-catatan kakinya juga, ada catatan-catatan lain yang menolong kita gitu, memudahkan kita bukan hanya membaca tapi juga sekaligus langsung mendalaminya. Dan juga ada Alkitab Mobi, Bapak Ibu. Alkitab.mobi gitu, ya. Di situ ada tersedia 3 versi bahasa: Indonesia, bahasa suku, dan bahasa Inggris. Bahasa Indonesia sendiri ada 28 versi gitu, dan bahasa suku ada 47, dan bahasa Inggris ada 23. Ini sangat menolong kita untuk memahami teks Alkitab jauh lebih dalam, karena sesuai dengan bahasa yang kita mengerti, dan kita bisa membandingkan terjemahan satu sama lain. Karena pendalaman Alkitab yang mendasar adalah ketika kita membandingkan terjemahan yang satu dengan terjemahan yang lainnya. Kita juga bisa membaca Alkitab melalui aplikasi-aplikasi Android Sabda, yang mungkin Bapak Ibu juga sudah install di HP masing-masing. Dan ini 5 utama, ya, aplikasi Sabda, yaitu Alkitab, Wikipedia, Kamus Alkitab, Tafsiran, dan Bible Map. Kita bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain juga yang tersedia di Play Store, maupun juga dari Telegram. Nah, Bapak Ibu yang mungkin baru mengerti kalau Telegram ternyata bisa membaca Alkitab, ya ini silahkan Bapak Ibu search di Telegram, yaitu Sabda Bot gitu, ya. Ketik aja Sabda Bot, nanti botnya akan muncul gitu, ya. Dan Bapak Ibu bisa melakukan pembacaan Alkitab dan juga beberapa hal lainnya terkait pendalaman Alkitab atau renungan, ya, di dalam Sabda Bot ini. Bapak Ibu silahkan mencobanya yang punya Telegram. Dan juga Bapak Ibu, dari Sabda juga memiliki Alkitab GPT yang versi gratis, ya, Bapak Ibu nih. Versi gratis Bapak Ibu bisa kunjungi, ya, di Flow GPT, ya. Link sudah tertera, Bapak Ibu tinggal kunjungi saja, dan nanti di daftar bahan Bapak Ibu tinggal klik saja. Ini memudahkan juga karena langsung muncul beberapa audio dan juga gambarnya yang tentunya menolong kita, pasti itu. Nah, ada beberapa Alkitab-Alkitab lain seperti Alkitabku atau YouVersion, atau bahkan Alkitab yang Bapak Ibu mengerti. Apapun itu, ya, asalkan Alkitab yang benar, berasal dari terjemahan yang benar juga. Apalagi kalau Bapak Ibu pakai dari LAI langsung, aplikasi LAI juga nggak masalah gitu. Ini bukan membatasi kita tentunya. Yang penting baca Alkitab, ya, Bapak Ibu. Lalu kita juga bisa mendengarkan Alkitab, yaitu dengar Alkitab. Yang kedua, Bapak Ibu silakan kunjungi audio.sabda.org, karena di situ Bapak Ibu bisa mendengarkan Alkitab di pilihan Alkitab. Bukan hanya di Alkitab juga, Bapak Ibu bisa studi Alkitab di situ, dan juga ada bahan-bahan lain seperti khotbah, konseling, dan renungan di audio.sabda.org. Ini contohnya, ada 10 terjemahan bahasa Indonesia. Di sini tersedia banyak, Bapak Ibu bisa dengarkan langsung. Ada yang baru TB aja, ada yang sudah lengkap PL dan PB, minta maaf, PL dan PB. Ya, itu Bapak Ibu bisa ceklah langsung gitu. Ada bahasa suku juga, totalnya 85 terjemahan bahasa suku, dan juga ada beberapa terjemahan lain atau terjemahan bahasa asing, ya. King James, Greek, Hebrew, Yunani, Ibrani, ya, Mandarin juga ada. Nah, kita juga bisa melakukan nonton Alkitab, Bapak Ibu, karena ini menolong visualisasi kita, ya, dalam memahami kebenaran Alkitab. Yang kita
ketika pembukaan sudah tonton The Bible Project, Bapak Ibu silahkan kunjungi di link yang tertera. Nanti juga bisa tinggal klik di daftar bahan yang Bapak Ibu bisa akses. Nanti akan saya jelaskan lebih lagi ya. Dan juga ada video Alkitab bergambar. Nah, bedanya apa? Kalau ini lebih pada introduksi atau beberapa penjelasan yang lainnya, pengantar gitu ya, The Bible Project. Kalau video Alkitab bergambar, itu benar-benar membaca Alkitab gitu, ayat per ayat dibacakan dan juga ada gambar-gambar yang mendukung. Tentunya ini sangat memudahkan kita, menolong kita untuk memvisualisasikan kejadian yang terjadi. Dan Bapak Ibu sebenarnya baca, dengar, nonton, Bapak Ibu bisa akses di Badinu dan beberapa rekan-rekan juga sudah sering memakainya gitu ya dan tergabung dalam grupnya juga. Bapak Ibu silahkan kunjungi di sabda.id/badinu dan di situ lengkap mulai dari baca, dengar, dan nonton di satu halaman yang sama, di situs yang sama. Jadi tidak pindah-pindah. Bapak Ibu bisa langsung baca dengan versi yang berbagai versi gitu ya, bisa mendengarkan juga dengan berbagai versi juga, dan tentunya bisa nonton The Bible Project maupun dari Alkitab video bergambar tadi ya. Dan ada yang spesial dari Badenu Bapak Ibu, yang mungkin Bapak Ibu beberapa yang sudah tahu, ada yang belum juga, yaitu Badenu Plus. Di Badenu Plus Bapak Ibu bisa studi di dalamnya, ada Badenu pertanyaan juga, ada Badenu renungan, ada nama tokoh dan segala macamnya, AI pun ada, Badenu suku juga ada, Badenu bonus, dan Badenu bersama. Dan Bapak Ibu ketika Bapak Ibu pilih Badenu AI, di situ akan tersedia ringkasannya, pengantar, latar belakang, topik, nama, kata kunci, dan segala macamnya. Termasuk Bapak Ibu bisa explore atau bisa lanjut lagi ber-PA dengan AI ya, seperti di tampilan yang Bapak Ibu bisa lihat. Kalau Bapak Ibu pilih lanjut ber-PA sekarang, Bapak Ibu bisa kunjungi itu tadi Bapak Ibu ya, bisa mencoba Alkitab GPT versi gratis dari Flow GPT. Nah, ini terjamin karena dari Sabda menggunakan referensi dari AYT ya, Alkitab AYT, Alkitab yang terbuka. Jadi pasti tepat gitu ya, tidak mungkin salah. Dan bisa juga Alkitab GPT yang berbayar dari OpenAI. Ini tampilannya seperti ini, Bapak Ibu bisa mencobanya. Silakan kunjungi ya. Dan juga langsung start chat. Dan Alkitab GPT yang berbayar pun ada gitu. Nah, nanti diarahkan di sini untuk lanjut ke Alkitab GPT yang berbayar. Kalau Bapak Ibu pengen tahu lebih lanjut, Bapak Ibu bisa melihat rekamannya dari seminar seri AI for God, Alkitab GPT, Bible Man, di link yang tertera di situs live.sabda.org. Silahkan kunjungi juga untuk melihat rekaman ulangnya. Atau juga di YouTube Sabda Live Streaming atau di Instagramnya Ilsa juga tersedia. Karena waktu lalu sempat Instagram Live membahas kenal produk Alkitab GPT ini. Nah, yang kedua Bapak Ibu kita masuk ke dalam survei. Karena untuk menggali Alkitab Wahyu tentu kita harus melihat surveinya terlebih dahulu. Dan ada 4 hal juga, yaitu Wikipedia, ada artikelnya, ada survei Alkitab audio juga, dan lokasi yang menolong kita untuk melihat survei-surveinya atau pengantarnya ya. Wikipedia Bapak Ibu bisa kunjungi di situs alkitab.sabda.org maupun di aplikasi. Cuman kalau dari situs tentu lebih banyak, lebih lengkap karena ada Wikipedia pasal, ada kitabnya, pasalnya, AI-nya juga ada. Jadi lengkap Bapak Ibu. Silahkan kunjungi. Di situ di dalamnya ada fakta latar belakang, garis besar, penjelasan singkat, judul perikop, tokoh, nama, kesimpulan, fakta, dan masih banyak lagi. Di situ sangat menolong kita untuk mengetahui pengantar terlebih dahulu apa yang berkaitan dengan Wahyu khususnya yang sedang kita gali atau kita bedah. Dan beberapa artikel rekomendasi, salah satunya yaitu uh, Wahyu 3 ini di alkitab.sabda.org juga tentunya ada pendahulunya garis besar dan sampai pengantar pathway garis besar intisari juga ada. Survei Alkitab audio seperti yang saya katakan tadi dari audio .sabda.org Bapak Ibu bisa melakukan atau mendengarkan surveinya langsung gitu ya dari bahan studinya yaitu Jalan Kebenaran, Survei Alkitab, Sekolah Alkitab Audio dan segala macamnya. Dan di situ khususnya terkait survei, Bapak Ibu kalau klik di situ dan lanjut scroll dan cari kitab Wahyu, Bapak Ibu bisa mendengarkan hanya 12 menit. Tentu ini sangat mudah dan menolong kita. Dan beberapa lokasi juga yang perlu kita ketahui khususnya dalam konteks Wahyu 1 sampai 3 gitu ya.
Bapak Ibu bisa melihat seperti Patmos dan juga lokasi-lokasi 7 gereja uh, yang disinggung ya, 7 jemaat yang disinggung seperti Tiatira di Bible uh, Dos Study ya, Bible Study Tools, atau juga bisa di Bible Map atau Bible Atlas gitu, yaitu kita bisa melihat Smyrna. Jadi nanti di daftar bahan Bapak Ibu tinggal klik semua karena semua tersedia. Bukan hanya dari situs Alkitab Sabda saja, tapi banyak dari artikel-artikel lainnya yang dapat menolong kita untuk memahami beberapa lokasi yang tertulis di Wahyu 1-3. Ada juga tafsiran Bapak Ibu. Tafsiran ini menolong kita. Ini kita melihat bagian yang ketiga ya. Menolong kita untuk melihat apa sih komentar-komentar dari para ahli Alkitab gitu ya. Ya, makanya yang pertama kita melihat komentarinya, lalu tafsiran Alkitab audionya, dan referensi silangnya. Dan terakhir kita melihat 7 surat kepada 7 jemaat. Beberapa komentari tentunya dari alkitab.sabda.org sudah banyak, dari Full Life, Matthew Henry, Utley, ya banyak ya tafsiran-tafsiran di situ. Bapak Ibu bisa kunjungi dan langsung buka gitu. Jadi langsung baca di halaman yang sama, langsung muncul banyak hal dan Bapak Ibu bisa mendapatkan banyak hal juga melalui halaman ini. Tafsiran ini Bapak Ibu bisa explore lebih lagi. Di sisi lain juga Bapak Ibu silakan kunjungi juga sabda.com/study, khususnya di bagian kanan tuh ada tab komentarinya, Bapak Ibu bisa klik dan tampilannya akan muncul seperti ini. Dan ini juga menolong kita karena kita bisa langsung baca dan juga langsung bandingkan di layar belahnya gitu ya, kanan dan kirinya. Ada santapan harian, renungan ya, Wycliffe juga Bible Commentary, maupun juga Jerusalem, Helberg, dan Full Life Bible Commentary. Dan ini memudahkan kita. Semuanya sudah mudah Bapak Ibu, tidak ada alasan untuk kita tidak menggali Alkitab. Dan juga dari Bible Study Tools yang tentunya menolong kita, tapi ini versi Inggris Bapak Ibu. Silahkan bisa diterjemahkan atau juga Bapak Ibu yang memang sudah biasa membaca artikel-artikel bahasa Inggris juga silahkan, karena ini satu referensi yang bagus gitu ya, untuk memperdalam atau memperluas sudut pandang kita. Dan juga dari Bible Hub ya, banyak juga di sini beberapa komentar, pulpit komentari, dan juga kalau Bapak Ibu explore Bible Hub ini juga ada kata perkatanya asli seperti dari alkitab.sabda.org tentunya. Mirip. Nah, ada dari Enduring Word. Nah, di sini juga Bapak Ibu bisa explore per pasalnya, per ayatnya juga ada catatan-catatan semua. Lengkap Bapak Ibu. Nah, ada satu lagi ini saya masukkan tafsiran. Kenapa? Karena memang ini bisa dibilang interpretasi juga ya. Ada beberapa interpretasi-interpretasi yaitu dari komik ya, dari komik Zone. Bapak Ibu silakan kunjungi link yang tertera dan nanti juga bisa langsung klik di daftar bahan yang Bapak Ibu akan bisa akses nantinya. Di sini ada beberapa gambaran mulai dari pemanggilan wahyu hingga penampakan-penampakan yang lainnya. Ini lengkap, saya hanya ambil beberapa potongan saja untuk menunjukkan ke Bapak Ibu, tapi sebetulnya ada beberapa komik yang bisa dibaca dan dinikmati. Ini menolong kita. Tentu komik disukai banyak kalangan ya, termasuk anak-anak muda, dan nggak menutup kemungkinan kita juga ketika melihat komik ini dengan visualisasi yang menarik seperti ini, kita akan tertarik juga untuk membacanya. Nah, ada juga tafsiran Alkitab audio, Bapak Ibu, yang tadi sebetulnya udah aku spill juga di dalam bahan studi ya. Di sini Bapak Ibu bisa kunjungi dan banyak audio yang bisa kita dengarkan mulai dari Wahyu 1, ayat 1 ke 2, ayat 2 sampai 4. Ini beberapa menit, biasanya rata-rata 30 menitan atau 20 menitan ya. Silakan Bapak Ibu bisa mendengarkan. Jadi bisa sambil melakukan aktivitas, sambil mendengarkan tafsiran ini. Ada referensi silang juga yang menolong kita untuk membandingkan rujukan-rujukan ayat lain atau kaitannya dengan ayat-ayat lain. Dan ini menolong kita untuk melihat konteks lebih luas lagi. Jadi bukan hanya saat itu, tapi lebih luas lagi secara keseluruhan di dalam Alkitab. Dan 7 surat kepada 7 jemaat, ini beberapa komentari atau catatan-catatan yang Bapak Ibu bisa gunakan.
tentu dari alkitab.sabda.org seperti artikel penuntun, pesan Kristus kepada 7 jemaat, ada juga dari sarapan pagi yang Bapak Ibu ketika diskusi sudah menggunakannya juga ya, dan juga ada dari Bible, Bible in ya gitu ya, Bapak Ibu, Bible info. Bapak Ibu bisa kunjungi semuanya, mudah, tinggal klik-klik saja. Dan juga ada video dari Reform Injili. Kenapa kita pakai ini? Karena memang penggaliannya yang bagus dari Pak Stephen Tong ya. Ini total ada 15 episode ya yang membahas pesan Kristus kepada 7 gereja dan rata-rata 1 jaman. Cukup panjang, tentunya hasilnya cukup dalam juga, Bapak Ibu bisa simak kembali. Dan juga ada dari Desert Spring Church dari Kevin De Jong, dan juga ada satu lagi, itu juga menolong kita untuk memahami Revelation atau Wahyu ini, Wahyu pasal 1 khususnya untuk 7 gereja ya. Nah, yang terakhir simbol-simbol Bapak Ibu kita melihat dan kita beberapa kali mendiskusikannya, dan kita melihatnya dari Wahyu 1, Wahyu 2, Wahyu 3. Ini kita melihatnya tidak semuanya, dan bahkan saya hanya spill gitu ya daftarnya seperti ini Bapak Ibu. Yang ada underline-nya itu tinggal klik aja linknya. Seperti kegiatan 7 bintang ya di Wahyu 1, Wahyu 2 juga ada pohon kehidupan, mahkota kehidupan, pedang bermata dua, mana yang tersembunyi, dan juga termasuk batu putih di dalamnya. Di Wahyu 3 juga ada baju putih dan kitab kehidupan. Kok sedikit sekali? Nah, karena memang referensi terbatas, dan kita harus ingat juga bahwa tidak semua simbol-simbol itu punya penjelasan gitu. Jadi yang punya penjelasan atau yang bisa dijelaskan pasti dicantumkan. Tapi yang uh, tidak ada penjelasan atau penjelasannya hanya kurang mendalam atau biasa aja atau mungkin minim, masih bersifat rahasia juga, bahkan itu juga memang tidak, akhirnya tidak perlu dicantumkan. Nah, yang ada referensi beberapa, setidaknya 2 atau 3 gitu ya, baru akan dicantumkan untuk menolong kita memahami apa sih makna-makna dari simbol-simbol ini. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, juga ada video ya gitu yang kita bisa lihat ya dari channel jawaban arti dari lambang-lambang di kitab Wahyu juga. Dan video dari uh, Dave Hagelberg THM, eksposisi Alkitab ini khususnya. Dan ini juga di dalamnya membahas ada simbol-simbolnya juga tentunya. Ini Bapak Ibu totalnya 59 video. Banyak ya Bapak Ibu, tapi itu seluruh Wahyu gitu. Kita bisa melihatnya sesuai kebutuhan kita, khususnya dalam konteks Wahyu 1 sampai 3 ya. Nah, di manakah Bapak Ibu bisa mendapatkan daftar bahan kitab Wahyu ini? Silakan kunjungi Bapak Ibu di resources.sabda.org, resource.sabda.org, lalu pilih daftar bahan dan pilih bahan Alkitab, gitu ya. Jadi disitulah tersedia bahan-bahan ini, termasuk bahan kitab Wahyu. Dan ada beberapa bahan kitab lainnya, yang terutama yang sudah kita kelaskan ya. Jadi kelas bedah kitab itu pasti ada daftar bahannya. Jadi Bapak Ibu silakan kunjungi resource.sabda.org dan silakan menikmati segala kumpulan referensi, kumpulan daftar bahan ini yang menolong kita untuk melakukan penggalian jauh lebih dalam lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lelah belajar Alkitab, Bapak Ibu.